Halo, kembali lagi kita bertemu pada seri penelitian kualitatif. Hari ini kita akan membahas tentang literatur dalam penelitian kualitatif. Penggunaan referensi pada penelitian kuantitatif dan kualitatif mutlak diperlukan. Penelusuran dan peninjauan ulang berbagai literatur yang relevan dengan suatu topik penelitian dapat dilakukan sebelum, selama, dan setelah dilakukan proses pengambilan dan analisis data penelitian. Nah, penelitian kualitatif, penggunaan literatur memiliki berbagai tujuan berdasarkan jenis penelitian kuali yang dilakukan. Nah, secara umum, untuk mempertahankan kealamiahan data, penggunaan literatur secara ekstensif dilakukan setelah penelitian dilakukan. Ulasan literatur sangat diperlukan untuk penelitian akademik. Tinjauan literatur substantif, menyeluruh, canggih adalah prasyarat untuk melakukan penelitian substantif, menyeluruh, canggih. Seorang peneliti tidak dapat melakukan penelitian yang signifikan tanpa terlebih dahulu memahami literatur di lapangan, menurut Butte dan Bailey tahun 2005. Dalam tinjauan pustaka, seorang peneliti menunjukkan bahwa ia akrab dengan badan pengetahuan dan karenanya membangun kredibilitasnya dengan pembaca. Tujuan literatur menunjukkan bagaimana penelitian sebelumnya dikaitkan dengan proyek penulis, meringkas dan mensintesis apa yang dikenal saat mengidentifikasi kesenjangan dalam basis pengetahuan, memfasilitasi pengembangan teori, menutup area di mana cukup banyak penelitian sudah ada, dan mengungkap area di mana diperlukan lebih banyak penelitian, menurut Webster dan Watson tahun 2002. Mereka sering diperlukan untuk praktek kerja sosial dunia nyata, proposal hibah, ringkasan advokasi, dan praktek berbasis bukti bergantung pada tinjauan literatur untuk mencapai tujuan praktek. Terkadang ditemukan ide bahwa penelitian kuali tidak perlu dimulai dari tinjauan literatur yang ada, atau bahkan harus menghindari langkah itu dari awal. Penelitian ini berasal dari fakta bahwa penelitian kuali terkait erat dengan gagasan, menemukan bidang-bidang baru, dan menjelajahi daerah-daerah yang baru bagi dunia sains dan penelitian. Dengan demikian, sebagian besar buku teks dalam penelitian kuali tidak termasuk bab yang didedikasikan untuk penggunaan literatur yang ada saat melakukan penelitian. Namun agak naif untuk berpikir masih ada bidang baru untuk dijelajahi, di mana tidak pernah diterbitkan sebelumnya. Kurangnya buku teks yang ditujukan untuk penggunaan literatur dapat berasal dari pernyataan yang sangat awal tentang grounded theory research. Glasser dan Strauss tahun 67 menyarankan bahwa para peneliti harus mulai mengumpulkan dan menganalisa data tanpa mencari literatur yang ada di lapangan. Tabulasi adalah mantra yang sering digunakan kemudian sebagai argumen terhadap klaim ilmiah yang terkait dengan penelitian kuali. Nah, dalam bab ini saya masih menggunakan buku dari Bapak Associate Profesor Dr. Dedi Rianto yang saya gunakan juga pada video seri penelitian kualitatif sebelumnya. Nah, penulis menyarankan menggunakan beberapa bentuk literatur dalam studi kualitatif, termasuk literatur teoritis tentang topik studi peneliti, literatur empiris tentang penelitian sebelumnya di bidang studi atau bidang serupa, literatur metodologis tentang bagaimana melakukan penelitian, peneliti dan bagaimana menggunakan metode yang dipilih, literatur teoritis dan empiris untuk mengkontekstualisasikan, membandingkan, dan menggeneralisasi temuan. Pengumpulan dan analisa data dilakukan sebelum penggunaan literatur yang relevan, merupakan hal yang umum yang sering dilakukan.
Berbeda dengan peneliti kuanti, di mana umumnya tidak menggunakan berbagai referensi untuk membuat latar belakang penelitian yang akan dilakukan, atau membuat kerangka konseptual dan kerangka teori. Banyak alasan mengapa peneliti tidak menggunakan literatur pada awal penelitian. Di antaranya, untuk melindungi terjadinya partisipan tentang berbagai hal yang sebelumnya telah diketahui oleh peneliti. Strawberg dan Carpenter 2003. Di sisi lain, ada peneliti mempelajari fenomena penelitian secara lebih mendalam, seolah-olah fenomena tersebut sangat asing bagi dirinya. Page tahun 93. Strawberg dan Carpenter 2003 mengatakan, sebaliknya, peneliti tidak harus mengawali penelitiannya dengan mempelajari literatur yang berhubungan dengan topik secara mendalam, agar membuat dirinya asing dengan fenomena yang akan diteliti. Peneliti dapat membatasi tentang situasi atau objek yang diketahuinya dengan tidak mempelajari literatur yang relevan dengan topik penelitian. Peneliti kuali bukan suatu kewajiban untuk menggunakan atau membaca literatur sebelum menjalankan penelitian. Beberapa jenis penelitian kuali seperti penelitian etnografi dan grounded theory. Literatur-literatur terdahulu digunakan untuk melatar belakangi studi yang akan dilakukan dan dibuat sebelum studi tersebut dilakukan. Strauss and Corbin 89. Berbeda dengan penelitian kuanti, penggunaan literatur sebelumnya dilakukannya penelitian pada penelitian kualitatif bukan sekedar dijadikan latar belakang untuk studi yang dilakukan, namun memiliki beberapa manfaat lainnya. Lalu bagaimana cara menggunakan literatur teoritis? Penggunaan literatur yang relevan dengan topik penelitian menjadi latar belakang penggunaan metode kuali. Martin tahun 97 mengatakan, penelusuran dan pencarian berbagai literatur yang relevan secara ekstensif yang berhubungan dengan studi yang diteliti menjadi awal peneliti melakukan penelitian. Penggunaan literatur bertujuan untuk apa? Untuk meninjau ulang dan memfasilitasi kebutuhan dalam mendiskusikan temuan hasil penelitian dan membandingkan hasil temuan penelitian sebelumnya. Akhirnya, langkah ini dapat membantu peneliti dalam membuat perencanaan penelitian yang dilakukan dan tingkat signifikansi hasil-hasil temuan terdahulu dengan fenomena yang dipelajari. Pada penelitian kuali, peneliti umumnya tidak mengawali langkah penelitiannya dengan melakukan pencarian literatur yang ekstensif dan tidak menggunakan literatur yang ada untuk melatar belakangi penelitiannya. Strawberg dan Carpenter 2003. Seorang peneliti kuali yang fanatik berpendapat bahwa seharusnya tidak menggunakan literatur yang ada sebelum dilakukannya pengumpulan dan analisis data dari penelitian yang dilakukan. Ya, jadi kita tuh kumpulin dan analisa dulu datanya, baru kita menggunakan literatur yang ada, maksudnya begitu. Beberapa peneliti kualitatif lainnya mengatakan bahwa penelusuran literatur yang dibuat di awal penelitian dapat membantu memberi arah atau fokus pada penelitian yang dilakukan. Jadi si Strawberg dan Carpenter 2003 ini justru membantah ya statement sebelumnya. Sebaiknya kita sudah melakukan penelusuran literatur terlebih dahulu sebelum mengumpulkan dan menganalisa data. Tujuan penggunaan literatur pada penelitian kuali untuk menempatkan hasil temuan dari penelitian terdahulu dalam konteks berbagai temuan yang baru saja ditemukan. Seperti dalam bidang penelitian lainnya, peneliti harus membiasakan diri dengan literatur di bidangnya. Misalnya, apa tulisan yang ada tentang situasi sosial di suatu bidang di Indonesia? Apa yang ingin peneliti lakukan? Wawancara atau pengamatan? Apa yang diketahui orang-orang yang ingin peneliti wawancarai? Sebagai contoh, peneliti ingin melakukan penelitian dengan pasien COVID-19. Ini
tidak berarti banyak jika subjek tidak mengetahui masalah. Sebaliknya, informan mengetahui apa yang diketahui tentang orang yang hidup dalam situasi yang sama. Seberapa sering hal itu terjadi dan seterusnya. Adakah model penjelasan tentang penyebab dan konsekuensi penyakit spesifik ini? Dalam studi kuanti, penulis akan mengambil literatur yang ada tentang masalah yang diteliti, mengambil hipotesis darinya, dan kemudian menguji hipotesis tersebut. Namun, dalam penelitian kuali, peneliti tidak akan melakukan ini. Sebaliknya, peneliti menggunakan wawasan dan informasi yang berasal dari literatur yang ada sebagai pengetahuan konteks yang peneliti gunakan untuk melihat pernyataan dan pengamatan dalam penelitian dalam konteks mereka. Atau peneliti menggunakannya untuk memahami perbedaan dalam studi sebelum dan sesudah proses penemuan awalnya. Meninjau literatur teoritis di bidang penelitian akan membantu menjawab pertanyaan seperti apa yang sudah diketahui tentang masalah ini secara khusus atau area secara umum. Teori mana yang digunakan dan dibahas dalam bidang tersebut? Konsep apa yang digunakan atau diperdebatkan? Apa saja perdebatan atau kontroversi teoritis atau metodologis dalam bidang tersebut? Apa pertanyaan yang masih terbuka dan yang belum dipelajari? Nah, ketika Glasser dan Strauss menulis buku mereka tahun 60-an, ada ketidakpuasan luas dengan perkembangan teori dalam ilmu sosial. Ilmuwan sosial ingin menemukan keseluruhan teori agung seperti teori sistem Talcott-Parsons, yang pada awalnya dimaksudkan untuk menjelaskan semuanya. Tetapi, pada akhirnya menjelaskan hampir tidak ada pada tingkat fenomena sehari-hari. Dalam situasi ini, kebutuhan akan teori yang lebih dekat dengan masalah duniawi atau praktis yang relevan muncul yang harus dijawab oleh teori-teori berbasis empiris yang dikembangkan dalam penelitian para peneliti teori beralas. Sekarang situasinya sangat berbeda. Era keseluruhan teori besar telah berakhir, dan ada berbagai macam model dan pendekatan penjelas untuk masalah terperinci. Tren lebih mengarah pada diversifikasi daripada unifikasi, dan banyak teori dan model yang agak terbatas, mungkin berguna untuk menganalisis materi empiris di bidang terkait. Penggunaan teori. Sebagai contoh, peneliti akan meneliti tentang perilaku pegawai yang bekerja di rumah pada saat pandemi COVID-19. Dalam konteks pertanyaan penelitian, peneliti dapat membedakan berbagai bentuk teori yang relevan. Pertama, ada teori yang menjelaskan masalah yang sedang diteliti. Contohnya, teori perilaku pegawai. Informan akan memberitahu bagaimana perilaku pegawai selama bekerja di rumah. Teori-teori atau literatur juga dapat memberitahu tentang kemungkinan alasan virus COVID-19 mengharuskan bekerja di rumah, tentang cara-cara menghindari virus COVID, dan akhirnya tentang cara-cara mengatasinya, misalnya perawatan penanggulangan peningkatan kinerja, dan sebagainya. Ini merupakan bagian dari konteks teoritis yang harus peneliti baca dan mempelajari literatur tentang perilaku pegawai saat bekerja di rumah untuk menemukan informasi tersebut. Peneliti akan membaca literatur teoritis. Teori-teori yang tunduk pada literatur tersebut disebut teori substantif dan teori yang relevan untuk penelitian. Dalam contoh ini adalah teori representasi sosial. Hal ini memberi ide tentang bagaimana pengetahuan tersebut dikembangkan, diubah, dan ditransmisikan. Ini akan memberikan peneliti kerangka teori untuk membuat konsep studi. Ketika peneliti berfokus pada wanita sebagai kelompok target studi penelitian, peneliti mungkin juga memiliki fokus gender, mulai dari ide perbedaan gender dalam pengalaman, cara hidup, atau pengetahuan. Mungkin peneliti memiliki perspektif feminis eksplisit dalam studi. Nah, ada beberapa jenis penelitian terkait penggunaan teori. Di antaranya, pertama adalah penelitian fenomenologi. Fenomenologi adalah pendekatan penelitian kuali yang berfokus
pada kesamaan pengalaman hidup dalam kelompok tertentu. Tujuan mendasar dari pendekatan ini adalah untuk sampai pada deskripsi sifat dari fenomena tertentu. Menurut Creswell 2013, biasanya wawancara dilakukan dengan sekelompok individu yang memiliki pengetahuan langsung tentang suatu peristiwa, situasi, atau pengalaman. Wawancara berusaha menjawab dua pertanyaan besar menurut Mostakas 94. Apa yang Anda alami dalam hal fenomena tersebut? Konteks atau situasi apa yang biasanya mempengaruhi pengalaman Anda terhadap fenomena tersebut? Creswell 2013. Bentuk data lain seperti dokumen, observasi, dan seni juga dapat digunakan. Data tersebut kemudian dibaca dan dibaca ulang dan diambil untuk frase dan tema seperti yang kemudian dikelompokkan untuk membentuk kelompok makna. Menurut Creswell 2013. Nah, melalui proses ini, peneliti dapat membangun makna universal dari peristiwa, situasi, atau pengalaman dan sampai pada pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena tersebut. Dengan akar dalam filsafat, psikologi, dan pendidikan, fenomenologi berupaya mengekstraksi data yang paling murni dan tidak ternoda, dan dalam beberapa interpretasi pendekatan, bracketing digunakan oleh peneliti untuk mendokumentasikan pengalaman pribadi dengan subjek untuk membantu menghilangkan dirinya dari proses. Nah, salah satu metode bracketing adalah memoing menurut Maxwell 2013. Dalam penelitian beliau ya Bapak Dr. Dedi Rianto ini tentang faktor-faktor yang mendorong karyawan untuk menggunakan hotline kepatuhan. Ya, peneliti menggunakan pendekatan fenomenologis dan metode mendapatkan jawaban. Dari 5 pendekatan yang dijelaskan oleh Creswell, pendekatan yang paling dekat dengan tujuan penelitian, sementara pertanyaan itu pada akhirnya tidak terselesaikan. Kekayaan data yang ditambang menghasilkan peluang lebih lanjut untuk penyelidikan. Lalu ada penelitian grounded theory. Teori beralas adalah alat penelitian yang memungkinkan untuk mencari dan membuat konsep pola sosial, laten, dan struktur bidang minat melalui proses perbandingan konstan. Nah, pada awalnya akan menggunakan pendekatan induktif untuk menghasilkan kode substantif dari data. Kemudian teori yang sedang berkembang akan menyarankan kemana harus pergi berikutnya untuk mengumpulkan data dan yang lebih difokuskan pertanyaan untuk ditanyakan. Nah, ini adalah fase deduktif dari proses teori grounded. Teori beralas adalah metode penelitian yang pertama dan terutama, tetapi istilah grounded theory digunakan dalam dua cara. Yang pertama, jika mematuhi batasan-batasan teori metode penelitian akan terlibat dalam proses penelitian yang akan menghasilkan. Teori yang adalah grounded in data yaitu teori beralas. Dengan demikian, baik metode penelitian dan output dari proses penelitian memiliki nama yang sama yang dapat membingungkan. Teori beralas memiliki signifikansi yang cukup besar karena memberikan pedoman eksplisit dan berurutan untuk melakukan penelitian kuali. Lalu yang kedua, menawarkan strategi khusus untuk menangani fase analitik penyelidikan. Ketiga, merampingkan dan mengintegrasikan pengumpulan dan analisa data. Keempat, memajukan analisa konseptual data kualitatif. Kelima, melegitimasi penelitian kuali sebagai penyelidikan ilmiah. Metode grounded theory telah mendapatkan tempat mereka sebagai metode penelitian sosial standar dan telah mempengaruhi para peneliti dari berbagai disiplin ilmu dan profesi. Selanjutnya, penelitian historikal. Penelitian sejarah mencakup mempelajari, memahami, dan menafsirkan peristiwa masa lalu. Tujuan dari penelitian sejarah adalah untuk mencapai wawasan atau kesimpulan tentang orang atau kejadian masa lalu. Penelitian sejarah mencakup lebih dari sekedar mengumpulkan dan menyajikan informasi faktual.
itu juga memerlukan interpretasi informasi. Biasanya sejarah berfokus pada individu tertentu, masalah sosial dan hubungan antara yang lama dan yang baru. Beberapa penelitian sejarah bertujuan menafsirkan kembali karya-karya sejarah sebelumnya dengan merevisi pemahaman yang ada dan menggantinya dengan yang baru, yang seringkali bermuatan politis. Penekanan utama dalam penelitian sejarah adalah pada penafsiran dokumen, buku harian, dan sejenisnya. Data historis dikategorikan ke dalam sumber primer atau sekunder. Sumber primer mencakup informasi tangan pertama seperti ripos saksi mata dan dokumen asli. Sumber-sumber sekunder mencakup informasi bekas seperti deskripsi suatu peristiwa oleh seseorang selain seorang saksi mata atau penjelasan penulis buku teks tentang suatu peristiwa atau teori. Sumber primer mungkin lebih sulit ditemukan, tetapi umumnya lebih akurat dan disukai oleh para peneliti sejarah. Peneliti tidak dapat menerima data historis pada nilai nominal, karena banyak buku harian, memoir, ripos, dan kesaksian ditulis untuk meningkatkan posisi, status, atau kepentingan penulis. Karena kemungkinan ini, data historis harus diperiksa keaslian dan kebenarannya. Pemeriksaan semacam itu dilakukan melalui kritik, dengan bertanya dan meneliti untuk membantu menentukan kebenaran. Selanjutnya, studi kasus. Penelitian studi kasus sangat ideal untuk melihat pertanyaan penelitian yang terkait erat dengan konteks atau situasi mereka, yang dalam bisnis sangat menarik. Pertanyaan penelitian masalah dapat dieksplorasi dari perspektif yang bisa spesifik, seperti industri, lokasi geografis, atau ukuran atau jenis bisnis seperti kewirausahaan atau kreatif. Berbagai fungsi seperti akuntansi, operasi, atau pemasaran dapat diselidiki. Misalnya studi tentang peraturan waktu kerja dilakukan dalam industri perhotelan di 2 kasus dan mengungkap adanya kepatuhan yang tidak disengaja dengan peraturan. Menurut Hurrell 2005. Poin pertama merujuk pada bagaimana teori dapat dihasilkan dari pemahaman ini. Penelitian berkaitan dengan teori dan bagaimana masing-masing studi dengan cara tertentu berkontribusi pada teori di bidang tertentu. Mungkin merupakan kelemahan dari definisi yang dikutip sebelumnya, yang tidak menyebutkan teori ketika peneliti studi kasus berusaha keras untuk menunjukkan bagaimana penelitian mereka berkontribusi pada teori. Dengan memahami kemampuan dan ruang lingkup studi kasus, peneliti akan dapat mengembangkan sisa penelitian. Tujuan dari penelitian studi kasus adalah untuk menggali lebih dalam, mencari penjelasan, dan mendapatkan pemahaman fenomena melalui berbagai sumber data. Dan melalui pemahaman ini, memperluas atau menguji teori. Nilai penelitian studi kasus untuk bisnis adalah bahwa hal itu memungkinkan peneliti untuk memeriksa masalah atau pertanyaan dalam situasi praktis dan kehidupan nyata. Pembaca studi kasus mengharapkan hal yang menarik, argumen untuk pilihan pendekatan penelitian studi kasus. Untuk bisnis, keuntungan dari pendekatan situasional dari penelitian studi kasus ini adalah signifikan. Penelitian studi kasus sangat cocok untuk deskripsi, penjelasan, dan penelitian eksplorasi, atau seperti yang disarankan Yin. 2009, studi kasus menjelaskan, menggambarkan, mengilustrasikan, dan mencerahkan. Stake tahun 95. Berpendapat bahwa bisnis sebenarnya dari sebuah kasus adalah partikularisasi, dan memahami kasus itu sendiri. Penelitian studi kasus bersifat serbaguna karena variasi metode, pengumpulan data yang tersedia bagi peneliti studi kasus dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Dalam organisasi yang lebih besar, misalnya, mungkin cukup layak untuk mengumpulkan data menggunakan survei staff. Organisasi yang lebih kecil dapat meminjamkan diri untuk mempelajari dokumen dan nasib mereka atau mewawancara secara mendalam. Karena penelitian studi kasus biasanya melibatkan sejumlah sumber data dan metode yang berbeda.
Wawasan lebih lanjut diperoleh dari mempertimbangkan pertanyaan dari perspektif multidimensi. Etnografi. Penelitian etnografi adalah pendekatan penelitian kuali yang melibatkan pengamatan variabel di lingkungan atau habitat alami mereka untuk sampai pada hasil penelitian yang objektif. Seperti namanya, penelitian etnografi berakar pada etnografi yang merupakan studi mendalam tentang orang, budaya, kebiasaan, dan perbedaan timbal balik. Jenis investigasi sistematis ini berinteraksi terus-menerus dengan variabel-variabel dan hampir seluruhnya bergantung pada data yang dikumpulkan dan pengalaman dan pengamatan variabel-variabel penelitian. Penelitian etnografis kadang-kadang disebut sebagai deskripsi tebal karena pengamatan mendalam dan deskripsi subjek. Belakangan ini, etnografi telah diadopsi ke internet dalam bentuk etnografi. Ya, saya pernah juga membahas tentang etnografi pada video saya beberapa waktu lalu. Nah, ini berarti bahwa para peneliti sekarang dapat mempelajari bagaimana komunitas online berinteraksi untuk mengidentifikasi pola komunikasi sosial. Lalu penggunaan literatur empiris mengenai penelitian sebelumnya di bidang yang sama atau bidang sejenis dapat dilakukan peneliti. Sebelum peneliti memulai penelitian empiris sendiri, mungkin akan bermanfaat untuk mengetahui apakah ada penelitian lain di bidang itu atau bidang serupa. Peneliti harus secara sistematis mencari studi lain di bidang peneliti. Mereka dapat bermanfaat dalam menginspirasi peneliti apa yang harus dilakukan dalam riset penelitian sendiri. Bagaimana merancang riset penelitian, apa yang akan ditanyakan dalam sebuah wawancara, dan sebagainya. Jika penelitian adalah contoh yang baik, peneliti dapat menggunakannya sebagai orientasi. Bagaimana melakukan penelitiannya sendiri. Sebaliknya, jika penelitian merupakan contoh yang kurang baik, peneliti dapat menggunakannya sebagai orientasi untuk bagaimana tidak melanjutkan atau kesalahan yang harus dihindari. Tapi terutama, peneliti harus membaca literatur empiris untuk melihat bagaimana orang lain di daerah bekerja, apa yang telah dipelajari, apa yang telah difokuskan, dan apa yang ditinggalkan. Jika ini adalah bidang di mana banyak penelitian sedang berlangsung, mungkin akan bermanfaat untuk mengetahui pada tingkat mana penelitian berkonsentrasi dan hasilnya. Meninjau literatur empiris di bidang penelitian akan membantu peneliti menjawab pertanyaan, seperti apa tradisi atau kontroversi metodologis di sini, dan apakah ada hasil dan temuan yang bertentangan yang dapat peneliti ambil sebagai titik awal. Lalu dengan cara yang sama, Strauss dan Corbin tahun 98 memiliki cara menggunakan literatur. Konsep dan literatur dapat menjadi sumber untuk membuat perbandingan dalam data yang telah peneliti kumpulkan. Agar terbiasa dengan literatur yang relevan dapat meningkatkan sensitivitas terhadap nuansa dalam data. Lalu materi deskriptif yang dipublikasikan dapat memberikan deskripsi akurat tentang kenyataan yang bermanfaat untuk memahami materi peneliti sendiri. Pengetahuan filosofis dan teoritis yang ada dapat menginspirasi peneliti dan memberi peneliti orientasi di bidang dan materi. Literatur dapat menjadi sumber data sekunder, misalnya kutipan dari wawancara dalam artikel dapat melengkapi materi peneliti sendiri. Kemudian literatur dapat digunakan sebelum merumuskan pertanyaan yang membantu peneliti sebagai batu loncatan dalam mewawancarai dan observasi awal. Literatur dapat merangsang pertanyaan saat menganalisa materi peneliti. Area untuk pengambilan sampel teoritis dapat disarankan oleh literatur. Literatur dapat digunakan untuk mengkonfirmasi temuan atau dapat diatasi dengan temuan hasil penelitian. Nah, 9 poin ini merujuk pada publikasi dari penulisan ilmiah, penelitian, dan metodologi. Disebut literatur teknis oleh Strauss dan Corbin. Literatur non-teknis
seperti surat, biografi, dan segala macam dokumen dapat digunakan sebagai data primer dalam hak mereka sendiri atau untuk melengkapi bentuk data lainnya seperti wawancara. Nah, cara menggunakan metodologi literatur. Sebelum memutuskan untuk menggunakan metode spesifik untuk studi, penulis sarankan peneliti untuk membaca literatur metodologis yang relevan. Jika peneliti ingin menggunakan kelompok fokus dalam studi kuali, biasakan diri peneliti dengan gambaran umum terperinci tentang keadaan riset kualitatif saat ini. Pesan Grabcar hemat sekarang. Sobat hemat buat jalan ke kantor. Nah, peneliti dapat memperoleh ikhtisar ini dengan membaca buku teks atau pengantar bidang. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ekstra cashback. peneliti dapat memperoleh ikhtisar ini dengan membaca buku teks atau pengantar bidang, lihat juga beberapa jurnal yang relevan, dan lihat apa yang telah diterbitkan di sana dalam beberapa tahun terakhir. Maka peneliti harus mengidentifikasi publikasi yang relevan tentang metode pilihan peneliti dengan membaca buku khusus dan contoh-contoh penelitian sebelumnya menggunakan metode ini. Langkah pertama akan memungkinkan peneliti mengambil keputusan untuk metode tertentu dalam konteks alternatif yang ada dan pengetahuan tentang mereka. Langkah kedua akan mempersiapkan peneliti untuk langkah-langkah perencanaan yang lebih teknis untuk menggunakan metode ini dan untuk menghindari masalah dan kesalahan yang disebutkan dalam literatur. Keduanya akan membantu peneliti memberikan penjelasan yang terperinci dan singkat tentang mengapa dan bagaimana peneliti menggunakan metode dalam penelitian yang dilakukan. Ketika peneliti menulis laporan dan seterusnya, peneliti lain akan meninjau literatur metodologis di bidang penelitian dan akan membantu menjawab pertanyaan seperti apa tradisi metodologis, alternatif, atau kontroversi. Apakah ada cara yang bertentangan untuk menggunakan metode ini yang dapat peneliti ambil sebagai titik awal? Misalnya, jika peneliti memutuskan untuk menggunakan pendekatan teori beralas atau grounded theory untuk penelitian, mungkin bermanfaat untuk membaca tentang dua versi yang dikembangkan oleh Strauss and Corbin tahun 98 dan Glaser tahun 92. Jika peneliti ingin menggunakan analisis wacana, mungkin perlu membaca tentang berbagai versi, misalnya Parker 2004, Potter dan Wetherall 98 atau Willig tahun 2003. Untuk melihat perbedaan, alternatif, dan kekuatan atau kelemahan suatu pendekatan yang lain. Dalam membaca dan menulis tentang metode riset, tinjauan literatur metodologis di bidang itu akan membantu peneliti dan pembaca laporan penelitian untuk melihat pendekatan dan temuan peneliti dalam konteks yang lebih luas. Banyak manfaat yang diperoleh dari penggunaan literatur lainnya dalam penelitian kuali. Selain dapat digunakan untuk melatar belakangi masalah yang akan dipelajari oleh Strauss Corbin tahun 89 antara lain. Pertama, memberikan stimulus dan kepekaan teoretik. Walaupun penggunaan literatur bukan hal utama serta meningkatkan kepekaan teoretik peneliti, khususnya mengenali hal yang penting pada data, informasi, kemudian memaknainya. Hal ini untuk memberikan kemudahan dalam membuat perumusan masalah. Kedua, dengan mempelajari dan menelaah penelitian terdahulu akan memberikan kemudahan dan petunjuk terkait penelitian yang akan dilakukan. Ketiga, memberi dukungan tambahan terhadap keabsahan hasil penelitian, serta memberikan manfaat lainnya dari penggunaan literatur yang relevan. Selain itu, dapat memberikan keabsahan dan ketetapan serta berbagai rasionalisasi adanya perbedaan dan persamaan teori atau konsep dari hasil temuan penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya, manfaat lainnya kemudahan dalam rangka menyusun naskah atau daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada para informan atau responden.
adanya daftar pertanyaan yang menjadi acuan awal, dan untuk meyakinkan subjek mengenai tujuan penelitian dan dapat berkembang sesuai dengan kondisi di lapangan. Lalu bagaimana dan di mana menemukan literatur? Secara umum, pertanyaan tentang di mana mencari literatur yang relevan akan tergantung pada topik penelitian. Jika peneliti ingin mengetahui apakah perpustakaan peneliti yang biasa menyimpan literatur yang dicari, peneliti bisa pergi ke perpus dan memeriksa katalog. Ini bisa memakan waktu dan membuat frustasi jika buku ini tidak tersedia. Jika peneliti mengetahui perpustakaan mana yang menyimpan buku atau jurnal yang dicari, peneliti dapat mencoba untuk mendapatkan akses internet ke perpustakaan. Oleh karena itu, peneliti harus membuka halaman berpeneliti satu atau beberapa perpustakaan, atau gunakan tautan ke beberapa perpustakaan secara bersamaan. Contohnya adalah kopek.ac.uk untuk 24 perpustakaan universitas utama dan perpustakaan Inggris atau www.ubka.uni/hilib/n/kpk.html untuk sebagian besar perpustakaan universitas Jerman, tetapi juga banyak universitas Inggris atau Amerika. Di sana peneliti dapat menemukan ikhtisar lengkap dari buku-buku yang ada atau informasi untuk melengkapi daftar referensi peneliti. Ya, untuk mendapatkan buku, peneliti masih harus pergi ke perpustakaan, tapi peneliti akan tahu kemana harus pergi dan apakah itu tersedia, atau harus dipesan terlebih dahulu. Untuk artikel jurnal, peneliti dapat menggunakan mesin pencari seperti walk.mimas.ac.uk. Ini akan membawa peneliti ke indeks kutipan ilmu sosial yang dapat peneliti cari, penulis, judul, kata kunci, dan sejenisnya. Jika peneliti ingin membaca seluruh artikel, peneliti harus terdaftar atau peneliti dapat membeli hak untuk mengunduhnya. Hal yang sama berlaku untuk dengan beberapa layanan publikasi online yang diselenggarakan oleh penerbit seperti Sage. Di online sagepub.com, peneliti dapat mencari semua jurnal yang diterbitkan oleh penerbit ini, baca abstraknya, dan dapatkan tanggal referensi yang tepat secara gratis. Jika peneliti perlu membaca seluruh artikel, peneliti harus menjadi pelanggan layanan atau jurnal, atau membeli artikel dari halaman rumah, atau melihat apakah perpustakaan peneliti telah berlangganan jurnal yang menerbitkan artikel. Nah, peneliti juga harus menggunakan literatur teoritis, metodologis, dan empiris yang merujuk pada topik, area, dan pendekatan peneliti. Ini akan membantu peneliti melihat apa yang ditawarkan materi peneliti dalam konteks yang lebih luas, memberitahu peneliti tentang bagaimana melakukan riset, dan memberitahu peneliti masalah apa yang harus dihindari. Internet menawarkan banyak layanan pendukung yang membantu peneliti menemukan literatur. Pada akhirnya, tinjauan literatur yang baik akan menjadi bagian penting dari laporan penelitian. Nah, demikian untuk hari ini, seri penelitian kualitatif. Apabila dirasakan bermanfaat konten tersebut, silakan rekan-rekan Bapak Ibu sekalian untuk mengklik tombol subscribe. Apabila ada pertanyaan, silakan chat di kolom komentar di bawah ini. Demikian, stay happy dan sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Bye.